Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Real Madrid versus Bayern, Jose Luis menang 2-1 ke final Liga Champions. Real Madrid berhasil menyingkirkan Bayern Munich pada semifinal Liga Champions 2023-2024. Los Blancos menang 2-1 di leg kedua dan lolos ke final dengan agregat 4-3. Bayern Munich memecah kebuntuan di menit ke-68 melalui gol Alphonso Davies. Real Madrid membalikan keadaan melalui brace Joselu di menit ke-88 dan di menit ke-90+1. Pasukan Carlo Ancelotti menang 2-1 dan lolos ke final dengan agregat 4-3 dan akan menghadapi Dortmund di Wembley 2 Juni mendatang. Real Madrid pijak final Liga Champions ke-18 dalam sejarah. Real Madrid berhasil mencapai partai puncak Liga Champions 2023-2024 setelah mengalahkan Bayern Munchen. Final Liga Champions musim ini menjadi yang ke-18 bagi Real Madrid sepanjang sejarah. Jumlah tersebut adalah yang terbanyak di antara tim-tim Eropa manapun. Real Madrid memang bisa dibilang raja Liga Champions. Dari 17 final, Los Blancos sukses jadi juara 14 kali dan hanya kalah 3 kali. Ancelotti terbanyak injak final Liga Champions. Keberhasilan Real Madrid ke final Liga Champions juga mengantarkan Carlo Ancelotti ke buku rekor. Don Carlo berhasil menembus final Liga Champions untuk ke-6 kalinya. Paling banyak di antara pelatih-pelatih lainnya berdasarkan catatan UEFA. Ancelotti berhasil meraih 4 trofi juara bersama Real Madrid dan AC Milan, masing-masing 2 gelar dari 5 kesempatan sebelumnya. Satu-satunya kegagalan didapat kala menyaksikan Rossoneri kalah dramatis dari Liverpool dalam Miracle of Istanbul tahun 2005. Blunder Neuer, awal mimpi buruk Bayern Munich. Bayern Munich kehilangan tiket final Liga Champions dalam hitungan menit jelang laga berakhir. Sebuah blunder dari Manuel Neuer terjadi di menit ke-88 mengawali mimpi buruk itu. Setelah melakukan 5 penyelamatan sepanjang laga, Neuer gagal menangkap bola yang relatif mudah dari Vinicius Junior. Bola yang terlepas itulah kemudian disambar Joselu menjadi gol penyama, sekaligus memberikan momentum buat Los Blancos. Bayern terluka karena kesalahan sendiri. Bayern Munich merasakan kejamnya sepak bola saat disingkirkan secara dramatis oleh Real Madrid. Tetapi kekejaman itu pun buah kesalahan mereka sendiri. Mereka juga gagal memaksimalkan sejumlah peluang yang niscaya bisa memberikan pukulan lebih besar untuk tuan rumah. Saya rasa kita melihat betapa kejamnya sepak bola malam ini. Saya rasa kami menampilkan performa yang solid selama 90 menit. Sangat matang, sangat kompak dan bertahan sangat baik, kata bek Bayern Matthias de Ligt. Tetapi sangat disayangkan saat Anda seperti yang sering terjadi melawan Real Madrid, melepas laganya begitu saja, imbuhnya di situs UEFA. Kontroversi laga Real Madrid versus Bayern Munchen, de Ligt teriak wasit memihak Los Blancos. Ada kontroversi yang menghiasi sukses Real Madrid ke final Liga Champions 2023-2024. Pada menit ke-103, skuad asuhan Thomas Tuchel berhasil mencetak gol melalui de Ligt. Akan tetapi gol tersebut dianulir karena linesman memberikan pertanda offside. Walhasil wasit utama mengkol lesakan penggawa timnas Belanda itu tidak sah. Pasca pertandingan, kekecewaan ditumpahkan oleh Matthias de Ligt. Bek yang pernah menjadi bagian Bianconeri ini menyoroti bagaimana kinerja wasit yang dianggap tidak becus.
Fiorentina ke final UEFA Conference League usai depak klub Brugge. Leg kedua semifinal Conference League mempertemukan klub Brugge versus Fiorentina. Duel berlangsung di Jan Breydel Stadium, Kamis 9 Mei 2024. Fiorentina datang dengan keunggulan agregat 3-2 pada leg pertama. Klub Brugge mampu menyeimbangkan agregat 20 menit laga berjalan lewat gol Maxime de Cuyper. Fiorentina menyamakan kedudukan di babak kedua tepatnya pada menit ke-85 melalui Lucas Beltran. Hasil imbang ini cukup mengantarkan Fiorentina ke final UEFA Conference League. Wakil Italia ini lolos dengan kemenangan agregat 4-3. Mourinho menyesal tolak tawaran timnas Portugal. Mourinho saat ini menganggur usai dipecat Roma pada Januari 2024 lalu. Ia sempat diminta menangani Portugal menyusul pencopotan Fernando Santos dari posisi pelatih pada Desember 2022. Tetapi kala itu Mourinho menolak dan Portugal pun beralih ke Roberto Martinez. Rupanya keputusan ini disesali pelatih 61 tahun tersebut, terutama melihat skuad SIP timnas Portugal saat ini. Saya punya kesempatan untuk gabung 2 kali, tetapi keduanya tak datang di waktu yang tepat buat saya. Saya emosional saat menolak tawaran terakhir, karena saya memutuskan bertahan di Roma. Dan rasanya saya membuat kesalahan, ujar Mourinho dilansir Football Italia. Bola emas Maradona di Piala Dunia 1986 akan dilelang. Satu lagi, memorabilia dari mendiang Diego Armando Maradona akan dilelang. Kali ini giliran bola emas yang didapat Maradona di Piala Dunia 1986. FIFA memutuskan untuk melelangnya di rumah lelang internasional Agutes Neuilly-sur-Seine, Paris 6 Juni mendatang. Ini jadi barang ketiga Maradona di Piala Dunia 1986 setelah jersey yang dikenakannya saat menghadapi Inggris dan bola yang dipakai di laga tersebut. Empati PSSI ke pesepak bola Malaysia yang alami teror. Serangan teror kepada pesepak bola Malaysia juga menjadi perhatian PSSI. Federasi Sepak Bola Indonesia itu mengirimkan sebuah pesan. 3 pemain diserang dalam kurun waktu sepekan. Mereka adalah Ahya Rashid, Faisal Halim, dan yang terbaru Syafiq Rahim. Disiram air keras, Faisal Halim pensiun dini. CEO Selangor FC Johan Kamal Hamidon belum bisa memastikan potensi Faisal Halim akan pensiun dini. Sang pemain menjadi korban penyiraman air keras. Dilanjutkan, Johan Kamal masih ada harapan buat Faisal Halim untuk bisa melanjutkan karirnya. Kondisinya masih akan terus dipantau perkembangannya. Pelatih Timnas Guinea U23 harus menang? Nggak ada alasan. Timnas Guinea U23 dalam kepercayaan diri tinggi untuk menghadapi Timnas Indonesia U23. Sang pelatih Kaba Diawara meminta timnya menang, nggak ada alasan. Hanya kemenangan yang penting, tidak ada alasan lagi. Kami akan bekerja keras serta mempersiapkan mental dan terutama fisik, ungkap Kaba Diawara. Mbappe merasa bersalah usai PSG gagal ke final Liga Champions. Paris Saint-Germain gagal ke final Liga Champions usai dikalahkan Borussia Dortmund. Bintang PSG Kylian Mbappe merasa bertanggung jawab karena tidak bikin gol. Saya mencoba membantu tim saya sebisa mungkin, tetapi saya tidak berbuat cukup, ujar Mbappe seperti dilansir ESPN.
Kobel, tembok yang tak bisa ditembus PSG. Borussia Dortmund kunci tiket ke final Liga Champions. Salah satu pemain Borussia Dortmund yang bersinar di dua laga tersebut adalah Gregor Kobel. Kiper berusia 26 tahun yang tangguh menjaga keperkasaan gawangnya. Total 8 tembakan ke gawang dari 2 leg dimentahkan semua. Dortmund terbantu tiang gawang, Rus masa bodoh. Keberhasilan Borussia Dortmund lolos ke final Liga Champions berbau keberuntungan usai peluang-peluang Paris Saint-Germain digagalkan tiang gawang. Marco Rus tak ambil pusing dengan hal itu. Kami sangat menderita, tetapi bagaimana cara kami menang, besok juga tidak akan ada yang bertanya. Ucap Rus seperti dilansir BBC. Tembakan kena tiang tidak akan penting besok, yang penting adalah Borussia Dortmund ke final lagi. Lanjutnya. Kena hukum 10 bulan, Tonali punya kerja sampingan. Sandro Tonali sedang menjalani hukuman akibat kasus judi. Demi mengisi waktu luang, dia menyempatkan diri menjadi pekerja migas di lapangan. Tonali diperkirakan bakal kembali bisa bermain pada 27 Agustus mendatang. Sejak tak ada mantan pemain AC Milan itu, Newcastle performanya sangat menurun. Mempertanyakan semangat juang Manchester United. Manchester United cuma sekali menang di 5 laga Liga Inggris terakhirnya. Manajer Erik ten Hag menyoroti semangat juang para pemain setan merah. Kami seharusnya terus berjuang seperti yang dilakukan pendukung kami. Mereka memberikan dukungan sejak menit pertama sampai akhir. Ujarnya dilansir dari Mirror. Bisik-bisik Anthony dituding serang Ten Hag. Anthony kedapatan bisik-bisik dengan Mason Mount usai kekalahan Manchester United dari Crystal Palace. Anthony berbisik-bisik dengan Mason Mount dengan tangannya mengacungkan 3 jari. Hal itu pun disorot legenda MU Paul Scholes yang menuding Anthony tidak suka dengan strategi Erik ten Hag. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!